Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manusia dan agama. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsa Priscilla, saya berasal dari tingkat 1A, Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Surya Kencana Cianjur. Yang pertama, pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin pada abad 19, Darwin mengemukakan teori mengenai asal-usul spesies melalui sarana seleksi alam atau bertahannya ras-ras yang beruntung dalam mempertahankan dan memperjuangkan kehidupannya. Lalu, evolusi manusia menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat evolusinya, yaitu yang pertama, tingkat pramanusia yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus, dan yang kedua, tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, manusia purba, yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan genus yang sama, yaitu Homo walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil jenis ini ditemukan di Neander, karena itu disebut Neanderthalensis, dan kerabatnya ditemukan di Solo, yaitu Homo soloensis. Dan yang terakhir, manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Lalu selanjutnya, mencari makna manusia dilakukan melalui ilmu pengetahuan. Para ahli berusaha mendefinisikannya sesuai dengan bidang kajian ilmu yang digelutinya. Mendiskusikan tentang manusia dalam ilmu pengetahuan sangat tergantung pada metodologi yang digunakan dan terhadap filosofi yang menjadi landasannya. Yang pertama, teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo volens atau makhluk yang berkeinginan. Nah, menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis atau ID, psikologis atau ego, dan sosial atau superego. Dalam diri manusia terdapat unsur animal atau hewani, rasional atau akali, dan moral atau nilai. Lalu yang kedua ada teori behaviorisme menyebut manusia sebagai manusia adalah homo mechanicus atau manusia mesin. Teori ini menganalisis perilaku yang tampak saja, yang diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil pembelajaran terhadap lingkungannya. Lalu yang ketiga ada teori kognitif menyebut manusia adalah homo sapiens atau manusia berpikir. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungannya, tetapi berusaha memahami lingkungannya, berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami adalah fakta kehidupan manusia. Lalu yang terakhir ada teori humanisme, menyebut manusia adalah homo ludens, atau manusia yang bermain. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, mengaktualisasikan diri, eksistensi manusia yang positif dan menentukan seperti cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi. Lalu selanjutnya, eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit, dan bumi. Manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan.
Kemajuan manusia dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan, yang kemudian bergerak ke arah kekuatan, tetapi hal itu tidak menghapuskan kegelisahan, kecuali manusia dekat dengan Tuhan dan mengingatnya. Lalu, kapasitas manusia tidak terbatas, baik dalam kemampuan belajar maupun dalam menerapkan ilmu. Lalu, manusia mempunyai keluhuran dan martabat naluriah. Lalu, motivasi dan pendorong manusia dalam banyak hal tidak bersifat kebendaan. Lalu, manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya. Namun, pada saat yang sama, manusia harus menunaikan kewajiban kepada Tuhan. Selanjutnya, tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Agar manusia bisa menjalankan kekhalifahannya dengan baik, Allah telah mengajarkan kepadanya kebenaran dalam segala ciptaannya dan melalui pemahaman serta penguasaan terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam ciptaannya. Manusia bisa menyusun konsep-konsep serta melakukan rekayasa membentuk wujud baru dalam alam kebudayaan. Lalu di samping peran manusia sebagai khalifah, Allah di muka bumi yang memiliki kebebasan, dia juga sebagai hamba Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab suci atau Al-Qaul, maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta atau Al-Kaun. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilinya. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 39. Makna yang esensial dari kata abdun atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Dua peran yang dipegang manusia di muka bumi sebagai khalifah dan abdun merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syarat dengan kreativitas dan amaliyah yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Lalu selanjutnya ada alam semesta. Alam semesta adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya, atau tanpa batas yang merupakan suatu kesatuan, sistem yang unik dan misterius, langit dan bumi dengan segala isinya dan peristiwa yang terkandung di dalamnya. Manusia dan alam semesta. Hubungan historis antara manusia dan alam semesta. Yang pertama, manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di alam ini. Dengan sendirinya akan timbul rasa kagum, takut, dan heran pada diri manusia itu sendiri. Secara historis, asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta, merupakan topik menarik. Yang kedua, hubungan fungsional.
Proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengetahuan mengenai alam akan menambah kekuatan manusia mengatasi alam. Kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi yang diterapkan menempatkan alam dalam posisi sebagai sumber kehidupan yang tiada batas. Lalu selanjutnya istilah manusia dalam Al-Quran. Penyebutan nama. Dari aspek historis, penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam, terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Lalu dari aspek biologi, kemanusiaannya disebut dengan Bashar, yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia, dan biologisnya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. Lalu dari aspek kecerdasan disebut dengan insan, yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu, yaitu terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 3-4. Lalu dari aspek sosiologisnya disebut An-Nas, yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Lalu yang terakhir dari aspek posisinya disebut Abdun atau hamba, yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh padanya. Terdapat dalam Quran Surat Saba ayat 9. Lalu aspek historis penciptaan. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air. Terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Kenyataannya, air adalah komponen penting dari seluruh sel-sel hidup. Tanpa air, hidup menjadi tidak mungkin. Penciptaan organisasi morfologi manusia dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang berurutan. Quran Surat Al-A'raf ayat 11, Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29. Ayat lain menguraikan bentuk selaras manusia didapat melalui adanya keseimbangan dan kompleksitas struktur. Kata kerja rokoba dalam bahasa Arab berarti membuat sesuatu dari komponen-komponen, terdapat dalam surat Al-Infitor ayat 7-8. Lalu komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi, dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Quran Surat Hud ayat 61. Ayat-ayat lain menyebutkan manusia dibentuk dari yang pertama, turab, yaitu tanah gemuk. Terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 37. Lalu tin, yaitu tanah lempung. Terdapat dalam Quran Surat As-Sajadah ayat 27. Lalu ada tinul lazib, yaitu tanah lempeng yang pekat. Terdapat dalam Quran Surat As-Saffat ayat 11. Lalu selanjutnya ada salsalun, yaitu lempung yang dikatakan kalfakar, seperti tembikar. Citra di ayat ini manusia dimodelkan. Lalu ada salsalun min hamain masnun, yaitu lempung dari lumpur yang dicetak. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Lalu ada sulalatun min tin, yaitu dari saripati lempung. Sulalat artinya yang didasikan dari sesuatu yang lain. Lalu yang terakhir ada air yang dianggap asal-usul seluruh kehidupan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 54. Lalu selanjutnya reproduksi. Dari sisi reproduksi, asal-usul manusia banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 disebutkan manusia berasal dari nutfatan min maniyin yumna atau setetes sperma yang ditumpahkan. Nutfah adalah sejumlah sangat kecil yang diartikan setetes air. Lalu dalam ayat lain, Quran Surat Abasa ayat 19, sel telur yang telah dibuahi tertanam dalam lendir rahim kira-kira pada hari ke-6 setelah pembuahan mengikutinya dan secara otomatis sungguh sel telur tersebut merupakan sesuatu yang bergantung atau al-alaq. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37-38, sesuatu yang bergantung atau al-alaq
terus berkembang sampai kira-kira 20 hari ketika mulai secara bertahap mengambil bentuk sebagai manusia. Jaringan tulang mulai tampak dalam embrio, itu secara berurutan diliputi oleh otot-otot, terdapat dalam Al-Mu'minun ayat 14. Lalu selanjutnya ruh dan nafs. Ruh adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Setelah proses fisik berlangsung dalam penciptaan manusia, pemasukan ruh menjadi unsur penentu yang membedakan manusia dengan hewan. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia. Quran Surat Sad ayat 71-72 dan Quran Surat Al-Imran ayat 85. Ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat, nikmat, dan hikmah yang kesemuanya sering terasakan sentuhannya, tetapi sukar dipahami hakikatnya. Lalu nafs juga merupakan wilayah abstrak yang sukar dipahami. Istilah nafs memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafs bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia. Terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Hubungan antara nafs dan fisik manusia sangat erat, mesti sukar diketahui dengan pasti bagaimana hubungan itu berjalan. Perpisahan antara nafs dan fisik disebut maut, dan ini adalah misteri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada kolbu dan nafsu. Dalam kamus Al-Munjid, fitrah adalah sifat yang ada pada setiap yang ada pada awal penciptaannya, sifat alami manusia, agama, dan sunnah. Al-Maragi, fitrah adalah kondisi yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia yang menghadapkan dirinya kepada kebenaran dan kesiapan untuk menggunakan pikirannya. Lalu fitrah dari segi bahasa. Kondisi awal suatu ciptaan yang memiliki potensi untuk mengetahui dan cenderung pada kebenaran atau hanif, terdapat dalam Quran Surat Rum ayat 30. Fitrah bukan saja dikaitkan dengan arti penciptaan fisik, melainkan juga dalam arti rohaniyah, yaitu sifat-sifat dasar manusia yang baik, dalam Al-A'raf ayat 172. Fitrah dalam arti potensi, yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan, dapat dibagi dua. Yang pertama, potensi fisik, dan yang kedua, potensi rohaniyah, yaitu akal, kolbu, dan nafsu. Lalu, al-qalb berasal dari kata kolaba, yang berarti berubah, berpindah, atau berbalik. Musya Asy'ari menyebut arti kolbu dengan dua pengertian. Yang pertama, segumpal daging atau pengertian secara fisik, dan yang kedua pengertian halus yang bersifat ketuhanan dan rohaniyah, yaitu hakikat manusia yang dapat menangkap segala pengertian, pengetahuan, dan arif. Jadi akal digunakan manusia dalam rangka memikirkan alam, sedangkan mengingat Tuhan adalah kegiatan yang berpusat pada kolbu. Lalu nafsu. Nafsu adalah suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Dorongan kehendak bebas tanpa mengenal baik dan buruk. Kecenderungan nafsu yang bebas jika tidak terkendali dapat membahayakan dirinya. Untuk mengendalikannya, manusia menggunakan akalnya sehingga dorongan-dorongan tersebut menjadi kekuatan positif yang menggerakkan manusia ke arah dan tujuan yang baik. Disinilah letak peran agama. Nafsu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama godob, yang mempunyai dua macam. Yang pertama lawamah. Lawamah adalah lawamah yaitu memiliki kecenderungan loba dan tamak, serakah, dan suka makan banyak dan enak. Pengaruh yang ditimbulkan adalah kikir, tidak jujur, malas, dan mengejar kenikmatan. Lalu yang kedua yaitu amarah. Pada manusia, nafsu ini memiliki kecenderungan untuk berkelahi, meniru, membantu, berteman, dan pada seseorang, nafsu ini memiliki kecenderungan murka, keras kepala, suka mencela, suka melawan, dan suka berkelahi atau memelihara diri. Lalu yang kedua ada syahwat, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu sufiah dan mutmainnah.
Supia yaitu memiliki kecenderungan insting ibu, bapak, kesukaan diri, berketuhanan. Pengaruh yang ditimbulkan, sombong, gemar menyelidiki, mengomel, hidup mewah, dan tawakal. Lalu yang kedua ada mutmainah, memiliki kecenderungan berkemanusiaan, kebijakan atau etika, kesusilaan atau moral, kecintaan, keadilan, dan keindahan atau estetika, dan pengaruh yang ditimbulkan yaitu budi luhur, jiwa yang suci, tata susila, sabar, pengorbanan ridho, dan lain sebagainya. Lalu, yang terakhir ada karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya di alam semesta ini. Ia memiliki karakter yang khas dibandingkan makhluk lain. Di antara karakteristik manusia tersebut adalah yang pertama aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia sudah dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Hal ini boleh dibandingkan dengan makhluk lain dalam aspek penciptaannya. Dalam surat Atin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk." Atin ayat 4. Lalu yang kedua adalah aspek ilmu. Aspek ilmu ini hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami. Hewan hanya terbatas pada naluri dasar yang tidak bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran. Manusia menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda keseluruhannya dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Lalu yang ketiga ada aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Makhluk lain hidup dalam suatu pola yang telah baku dan tak akan berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menunjukkan manusia jalan yang lurus, ada yang syukur, ada pula yang kufur." Terdapat dalam surat Al-Insan ayat 3. Lalu yang terakhir ada aspek akhlak, yaitu manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilakunya karena lingkungannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Lalu selanjutnya, saya akan menjawab tugas latihan. Yang pertama, jelaskan pengertian manusia dan alam semesta. Jawabannya adalah manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Dan alam semesta adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya atau tanpa batas, yang merupakan satuan kesatuan sistem yang unik dan misterius, langit dan bumi dengan segala isinya dan peristiwa yang terkandung di dalamnya. Lalu yang kedua yaitu sebutkan teori tentang manusia. Terdapat 4 teori, yaitu yang pertama teori psikoanalisis, yang kedua ada teori behaviorisme, dan yang ketiga teori kognitif, lalu yang terakhir ada teori humanisme. Lalu soal nomor 3 yaitu mengapa terjadi perbedaan di kalangan ilmuwan dalam mendefinisikan manusia. Perbedaan tersebut tidak muncul karena mengikuti hawa nafsu atau karena kepentingan duniawi belaka, melainkan karena beberapa sebab, sebagaimana ditulis oleh Syekh Mustafa Said Al-Kin dalam bukunya Astarul Ikhtilaf fil Qawaid Al-Usuliyah fi Ihtilafil Fuqaha, meliputi perbedaan qiraat bacaan, tidak mengetahui adanya hadis Nabi, dan ragu-ragu akan kesahihan sebuah hadis. Lalu yang keempat, jelaskan hubungan manusia dengan alam semesta. Alam semesta berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah, beriman kepada Allah melalui alam semesta, karena alam semesta adalah tanda atau ayat-ayat Allah. Lalu, alam dengan segala sumber dayanya diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Lalu manusia mempunyai kewajiban guna memelihara alam untuk keberlanjutan kehidupan tidak hanya bagi manusia saja, akan tetapi bagi semua makhluk hidup dan yang lainnya. Lalu dalam materi tadi juga dijelaskan hubungan manusia dengan alam semesta, yaitu ada hubungan historis dan hubungan fungsional. Lalu yang kelima, sebutkan beberapa definisi penyebutan nama manusia dalam Al-Quran. Yang pertama ada Bani Adam. Istilah Bani Adam dan Zuriya Adam menyertakan nama Nabi Adam alaihi salam. Dialah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada Bashar yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia dan biologisnya. Lalu yang ketiga ada insan, yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu. Lalu yang keempat ada anas, yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya. Lalu yang terakhir ada abdun, yaitu hamba, yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh padanya. Yang keenam, jelaskan eksistensi dan martabat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ceritakan secara singkat proses penciptaan manusia dalam surat Al-Mu'minun. Manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Kemajuan manusia dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan yang kemudian bergerak ke arah kekuatan, tetapi hal itu tidak menghapuskan kegelisahan kecuali manusia dekat dengan Tuhan dan mengingatnya. Kapasitas manusia tidak terbatas, manusia baik dalam kemampuan belajar maupun dalam menerapkan ilmu. Manusia mempunyai keluhuran dan martabat naluriah, motivasi dan pendorong manusia dalam banyak hal tidak bersifat kebendaan. Manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya. Namun pada saat yang sama, manusia harus menunaikan kewajiban kepada Tuhan. Lalu proses penciptaan manusia dalam surat Al-Mu'minun. Dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah atau air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma dan air mani kaum perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan, dalam waktu tertentu atau 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula atau 40 hari, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah atau segumpal daging, lalu selama kurun waktu tertentu atau 40 hari, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging, dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia, sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat tersebut. Kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Lalu nomor 7, manusia terdiri dari material dan imaterial, dijelaskan satu persatu. Manusia mempunyai kebutuhan material, yaitu kebutuhan manusia berupa barang-barang yang dapat dilihat wujud atau bentuknya, seperti contohnya uang, makanan, buku, rumah, handphone, mobil, dan sebagainya. Lalu manusia mempunyai kebutuhan imaterial, yaitu kebutuhan manusia yang tak berwujud, contoh motivasi, nasihat, atau ceramah, ahli ulama, dan sebagainya. Yang terakhir ada, sebutkan beberapa karakteristik manusia. Karakteristik manusia terdapat ada 4 aspek. Yang pertama aspek kreasi, yang kedua ada aspek ilmu, yang ketiga ada aspek kehendak, dan yang terakhir ada pengarahan akhlak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.